Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultani. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh. Pertemuan kita yang keempat, pembahasannya itu adalah tentang Masadirul Ahkam yang kedua, yaitu ijma' dan qiyas. Selamat mengikuti perkuliahan. A. Konsep ijma'. Pengertian ijma' secara bahasa. Secara bahasa, kata ijma' memiliki dua makna. Yang pertama itu al-azmu, yaitu tekad. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yajma'in niyyata minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang mengijma'kan niatnya dari malam hari. Mengijma'kan di sini maksudnya adalah bertekad atau menguatkan niatnya untuk melaksanakan ibadah puasa sejak dari malam. Yang kedua, maknanya adalah al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Ajma'an nasu ala kadza, ay ittafaqu. Kalau dikatakan bahwasanya telah berkumpul orang-orang atas sebuah perkara atau sesuatu atau seperti ini misalnya, maka itu maksudnya adalah mereka telah bersepakat. Ijma' secara istilah, ittifaqu jami'il mujtahidina min ummati Muhammadin wa ba'da wafatihi fi ayyi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, pada masa atau pada suatu masa di antara masa-masa setelahnya itu terhadap hukum syarak. Jadi kesepakatan ulama atau mujtahid terhadap sebuah hukum syarak setelah wafatnya Rasulullah SAW dari masa di antara masa-masa yang ada setelahnya. Jadi kalau kita dengan Rasulullah ini sudah banyak masanya gitu ya. Maka kalau seandainya kita ambil masa kita saja, seluruh mujtahidnya bersepakat atas sebuah hukum syarak, maka itu sudah dianggap sebagai sebuah ijma'. Kehujahan ijma'. Ulama ahlu sunnah sepakat menerima ijma' sebagai dalil hukum syarak, sehingga setiap hukum yang dilahirkan berdasarkan ijma' harus ditaati dan dilaksanakan. Hal ini dilandaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ulama menjelaskan bahwa lafaz ulil amri pada ayat di atas bersifat umum, yaitu pemimpin pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Maka keduanya harus ditaati atau dipatuhi. Pemimpin keagamaan yaitu ulama dan para mujtahid. Jika mereka bersepakat atas sebuah hukum syarak, maka hukum syarak tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan. Inilah yang dinamakan dengan ijma'. Rasulullah SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalah, ya. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau seandainya ulama, para mujtahid bersepakat, maka kesepakatannya itu dekat kepada kebenaran.
sehingga kemudian kita wajib menerimanya, wajib melaksanakannya. Rukun ijma'. Rukun ijma' itu ada 4. Yang pertama, ayyujad fi asri wuqu'il hadithati adadun minal mujtahidin. Bahwasanya ketika terjadi sebuah perkara pada sebuah masa, terdapat di dalamnya itu mujtahid, ya. Harus ada mujtahid. Nah, kalau seandainya tidak ada mujtahid ketika terjadi perkara tersebut, maka siapa yang akan melakukan ijma'? Ya, maka mujtahid itu merupakan rukun pertama. Yang kedua, ayyattafiqa 'ala al-hukm asy-syar'i fil waqi'ati jami'ul mujtahidina minal muslimina fi waqti wuqu'iha. Seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, mereka bersepakat semuanya dengan hukum yang sama, ya, terhadap permasalahan yang ia temui. Jadi seluruh mujtahid itu bersepakat memberikan hukum syar'i yang sama terhadap permasalahan yang ada, sehingga kemudian tidak ada di antara mereka yang berbeda. Yang kedua ini adalah al-ittifaq, kesepakatan terhadap hukum syara'. Yang ketiga, ayyakuna ittifaquhum biibda'i kulli wahidin minhum ra'yahu sarihan fil waqi'ati sawa'un kana ibda'ul wahid minhum ra'yahu qawlan bi an afta fil waqi'ati bi fatwa. Yang ketiga ini, mujtahid tersebut memperlihatkan atau menampakkan pendapat mereka ataupun kesepakatan mereka itu secara jelas, ya, dengan hasil ijtihad yang diumumkan. Lalu kemudian diiringi dengan fatwa-fatwa ulama yang lain. Jadi harus ada yang pertama dahulu memulai, dan itu disampaikan secara jelas terhadap permasalahan yang dihadapi, dan kemudian pendapat itu didukung oleh pendapat ulama-ulama yang lain, sehingga kemudian mengkristallah pada sebuah kesepakatan yang sama, dan hal inilah yang dikatakan dengan ijma'. Jadi dimulai oleh satu orang atau sekelompok orang, lalu kemudian diiringi oleh ulama-ulama lain, dan mereka tidak berbeda pendapat dengan kesepakatan, dengan hukum tersebut, gitu ya. Jadi tidak mesti pula mereka berkumpul dahulu di sebuah tempat lalu kemudian mereka bermusyawarah, tidak. Misalnya ada ulama yang memfatwakan dari Indonesia, lalu kemudian diiringi fatwa itu oleh ulama dari Malaysia, diiringi oleh ulama dari Arab Saudi dan seterusnya. Maka ini sudah mengatakan, ini sudah bagian dari bentuk ijma' tadi. Yang keempat, ayatahaqqaqal ittifaqu ma'a jami'il mujtahidina 'ala hukmin, ya. Ini dia. Kesepakatan itu adalah dari seluruh mujtahid terhadap hukum syara'. Jadi seperti disampaikan tadi, tidak boleh ada yang berbeda, ya. Misalnya 100 orang, ada satu orang saja yang berbeda, berarti itu bukan ijma'. Atau 100 orang, setengahnya atau seperempatnya, itu tidak dikatakan ijma'. Kalau seandainya perkataan ulama itu mayoritas, itu disebut dengan qaul jumhur, pendapat mayoritas. Karena ada minoritas ulama yang berpendapat berbeda. Tapi kalau ijma' itu memang mereka semuanya itu bersepakat dan tidak ada kemudian perbedaan pendapat. Pembagian ijma'. Ijma' terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama itu ijma' sharih, wa huwa ayyasraha jami'ul mujtahidina fi hukmil waqi'ati nitaqan wa hadha an-naw' qat'i wa la khilafa fi. Yaitu seluruh mujtahid memberikan pendapat mereka terhadap sebuah hukum secara jelas dan terang, ya. Dan ini merupakan jenis dari ijma' yang paling kuat. Nah, yang kedua, ijma' sukuti, wa huwa ayyasraha ba'dul mujtahidina bil hukmi nitaqan wa yantashiru dhalika baina baqiyatil mujtahidina fayaskutu 'anil inkar wa la yakunu sukutuhum 'anil khaufin wa ikrahin. Yaitu sebagian mujtahid memperlihatkan atau menunjukkan pendapatnya atau mengeluarkan fatwanya terhadap sebuah hukum, dan kemudian pendapat itu beredar di antara mujtahid-mujtahid yang lain. Dan sedangkan mujtahid yang lain itu mereka hanya diam, tidak memberikan komentar, tidak menambahkan, tidak mengurangi, dan kemudian diam mereka itu bukan karena takut ataupun karena terpaksa. Memang dia diam biasa saja. Nah, jadi hal ini dianggap sebagai bentuk ijma' dan terkategori kepada ijma' sukuti.
Penerapan ijma'. Penerapan ijma' bisa kita lihat dari hukum yang dihasilkan melalui ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid, contohnya wujubus shalah, wajibnya salat, atau wujubus shaum, wajibnya puasa, wujubuz zakah, wajibnya haji, zakat, dan wujubul haj, wajibnya haji, serta hukum-hukum yang lain yang mana walaupun ditetapkan berdasarkan kepada nas, tapi nas itu diijtihadkan oleh mujtahid untuk memahaminya. Dan setiap mujtahid yang berijtihad terhadap nas tersebut menyatakan bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, sehingga kemudian berijma'lah seluruh ulama yang ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ya, mereka semuanya berijma' dan tidak ada seorang pun yang mengingkari dari kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, sehingga hukum yang dihasilkan, hukum fikih yang dihasilkan berdasarkan pemahaman terhadap nas tadi, ini berbentuk ijma'. Seluruh ulama sepakat bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, dan haji itu wajib. Dan begitu juga dengan sebagian hukum yang lain yang dihasilkan berdasarkan kepada ijtihad dari mujtahid, dan kemudian mereka bersepakat dalam hal itu. Konsep qiyas. Secara bahasa, qiyas sama dengan takdir, yaitu ukuran. Qiyastus thawba bidzira'i, ay qaddartuhu. Saya mengukur kain, pakaian dengan zira', ya, dengan hasta. Artinya adalah saya mengukur panjangnya. Secara istilah, qiyas adalah huwa ilhaqu waqi'atin la nassa ala hukmiha biwaqi'atin warada nassu bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihi nassu litasawiya alwaqi'ataini fi illati hadha hukm. Qiyas adalah mengikutkan atau menggabungkan atau menyandarkan sebuah peristiwa yang tidak memiliki nas pada hukumnya dengan sebuah peristiwa yang memiliki nas pada hukumnya, pada hukum yang terdapat pada nas tersebut, dikarenakan kesamaan ilat di antara kedua hal tersebut, ya. Dikarenakan kesamaan ilat yang melahirkan hukum pada kedua hal tersebut. Kehujahan qiyas. Ulama Ahlus Sunnah sepakat menjadikan qiyas sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. Mereka menempatkan qiyas pada urutan yang keempat setelah ijma'. Hal ini dilandaskan kepada beberapa dalil, di antaranya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kata ruddu, kembalikanlah, pada ayat di atas adalah qiyas. Sebab mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kehujahan qiyas tidak dilakukan lagi, sebab ia ditetapkan oleh Al-Quran. Pada hadis ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'az ketika nanti dihadapkan pada sebuah perkara. Mu'az menjawab, ia akan memutuskan perkara tersebut dengan Al-Quran. Jika tidak ditemukan, maka dengan sunnah. Jika tidak ditemukan, maka dengan ijtihadnya sendiri. Memahami ijtihad yang dilakukan oleh Mu'az, bahwa ia berupaya mencarikan padanan perkara yang ia temui dengan perkara-perkara yang telah memiliki keterangan berupa Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang dinamakan dengan qiyas. Rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama al-aslu, wa huwa ma warada bihukmihin nas, yaitu perkara yang hukumnya itu memiliki nas, ada dalilnya. Yang kedua al-far'u, wa huwa ma lam yarid bihukmihi nas,
Itu perkara yang tidak ada dalil terhadap hukumnya, tidak ada keterangan dalil terhadap hukumnya. Yang ketiga, hukmul asli, wa huwa hukmu syar'i alladhi warada bihi an-nassu fil asli. Hukum asal yaitu hukum syara, hukum agama yang melekat pada permasalahan al-aslu yang pertama tadi, dan itu berdasarkan kepada nas. Al-illah wa huwa wasful ladhi yubna alaihi hukmul asl wa bina'an ala wujudihi fil far'i yusawi bil asli fi hukmihi. Illah itu adalah sebuah sifat yang dibangun atasnya itu hukum asal, dan kemudian dibangun juga pada fara' karena kesamaan illat tersebut pada asal dan fara', sehingga kemudian keduanya memiliki hukum yang sama. Nah, pembahasan kita tentang illah. Jadi di antara 4 pembahasan dari rukun kias tadi, permasalahan yang cukup pelik, yang cukup mendalam pembahasannya itu adalah terkait dengan illat. Karena untuk menetapkan sebuah illat dari sebuah perkara, itu butuh sebuah yang ekstra bagi mujtahid. Maka apa itu illat? Illat itu wasfun fil asli bunya alaihi hukmuhu wa ya'rifu bihi wujudu hadzal hukmi fil fara'. Jadi sebuah sifat yang terdapat pada asal permasalahan yang pertama, dan dengan sifat itu dibangun atau ditetapkannya hukum syara' pada permasalahan tersebut, dan diketahui juga sifat tersebut terdapat pada fara', sehingga kemudian bisa ditarik kesimpulan antara al-aslu dengan far'u memiliki hukum yang sama karena memiliki illat yang sama. Nah, persyaratan illah. Persyaratan illah itu ada 3. Yang pertama, antakuna wasfan zahiran. Illat itu harus bisa dideteksi, jelas, tampak, atau bisa diinderai. Yang kedua, antakuna wasfan mundhabitan. Illat itu harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Tidak boleh pagi begini, sore begini, malam begini, siangnya begini, tidak. Harus konsisten, ya. Yang ketiga, alla takuna wasfan qasiran 'alal asli. Bahwasanya illat tersebut tidak terbatas pada asal saja, tetapi juga terdapat pada fara'. Sehingga kemudian asal hukum yang terdapat pada asal bisa diturunkan kepada hukum yang terdapat pada fara', karena sifat itu terdapat pada keduanya. Penerapan kias. Dalam penerapan kias berikut ini, kita akan bisa memahami lebih dalam bagaimana kias itu bisa menjadi sebuah dalil dalam penetapan hukum. Ya, contohnya dalam permasalahan khamar, yaitu minuman keras. Khamar, ya, yang merupakan al-aslu, memiliki dalil keharamannya, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya di antara perkara yang kita sebutkan tadi ada khamar yang merupakan min amali syaitan, perbuatan syaitan, rijsun min amali syaitan, perbuatan setan yang terkutuk, ya, yang tercela. Maka kata fajtanibu, jauhilah, maka ini menunjukkan bahwasanya khamar itu sesuatu yang haram. Lalu kemudian pada fara'u, pada cabangnya itu ada mukhaddarat. Mukhaddarat ini adalah obat-obatan, ya, seperti narkotika dan seterusnya. Nah, pada mukhaddarat ini tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya. Tapi kemudian mukhaddarat ini jika dikonsumsi dapat merusak tubuh manusia. Tak jauh beda dengan khamar, ya. Maka kemudian diturunkanlah hukum yang ada pada khamar itu kepada mukhaddarat dengan hukum asal, ya. Hukum asal khamar itu adalah haram, dan kemudian pada mukhaddarat otomatis hukumnya pun menjadi haram. Narkotika dan sejenisnya tadi itu pun juga ikut haram. Nah, kenapa kemudian bisa dikatakan sama hukumnya? Ternyata illat dari kedua perkara itu sama, yaitu al-iskar. Illat pada al-aslu itu iskar, memabukkan. Illat pada mukhaddarat itu memabukkan. Meskipun pada mukhaddarat tidak ada dalilnya, pada narkotika tidak ada dalilnya, tapi kemudian hukum yang berlaku pada khamar bisa diturunkan kepada mukhaddarat ataupun kemudian narkotika,
karena kesamaan ilat, yaitu memabukkan atau al-iskar, sehingga ketika ditetapkan oleh Al-Quran khamar itu haram, maka begitu juga mukhaddarat ataupun narkotika dan sejenisnya itu pun juga haram. Demikianlah penjelasan kita tentang masadirul ahkam yang kedua, yaitu tentang ijma' dan qiyas. Dan jika seandainya ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga apa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dalami bersama dalam forum diskusi. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.